Assalamualaikum Mr. Lukman. Waalaikumsalam, Asyam. Udah ready nih, udah standby. Maaf ya, Mister agak telat masuknya nih. Tadi lagi nyeting buat ini, buat record displaynya. Oke, Asyam udah siap hari ini? Sekarang Mister coba share screen dulu ya. Siap. Coba saya lagi lihat itu tadi. Apa itu? Lagi lihat achievement. Oh, oke. Temen di ini maksudnya di algoritmik platform. Mr. Asyam mau nanya boleh nggak? Boleh, kenapa? Mau tanya apa, Nak Asyam? Asyam mau nanya sesuatu. Ini Asyam ke achievement. Asyam dulu. Ini apa bawah ada try to get. You have passed the introduction. Start creating your own project. Allow access to your friends, to your location, and look for friends from your city. Itu kan ada yang emas boxnya. Nah, yang dapetin yang emasnya itu gimana ya caranya? Bisa Asyam share screen nggak? Apa yang dimaksud Asyam biar jelas nih. Mister stop dulu share screen ya. Gimana sih munculnya? Yang ini yang find out who is from where. Allow access to your location and look for friends. Udah diaktifin belum ininya GPS yang ada di dalam komputer Asyam untuk yang find out who is from where? Biasanya ada di pojok kanan bawah. Pojok kanan. Udah. Coba diklik. Oke. Udah. Allow access to your computer and look for friends. Apa ya ini ya? Coba cari di search-nya. Mister coba buka juga ya. Itu yang di bagian main course-nya ya. Iya ada di course. Bisa di course bisa ini. Mister seharusnya ngetiknya ke friends and classmates, habis itu ke Asyam. Benar, ada. Cuman bagaimana cara mengaktifkannya itu? Dia untuk mencari apa ya? Mencari friend mungkin ya? Bukan, call friend itu beda lagi. Call friend aku udah punya banyak. Bukan, maksudnya itu untuk nyari friend yang ada di sekitaran Asyam gitu, bukan ya? Kalau tahu Asyam mungkin itu kita itu kalau menurut Asyam sih kita Kok punya Mister nggak muncul kita ya yang mencari itu? tahu siapa dari mana. Sama kayak near me. Try to get itu tuh sama kayak yang near me. Tapi kok nggak ini ya? Di Mister nggak muncul sih soalnya yang try to get-nya. Oh, sudah muncul. Kurang paham juga nih Mister yang bagian ini nih. Untuk yang achievement-nya find out who is from where. Mister juga udah aktif ini lokasinya. Ini udah. Oh.
Wah, nanti coba deh Mister tanya ke teman-teman Mister dulu deh. Ini soalnya kalau di algoritmiknya nggak ada fitur untuk ngedetek GPS kita sih Asyam. Ini Mister lihat di bagian gembok sebelah kiri atas, itu dia permissionnya hanya minta kamera sama mikrofon. Tapi kalau yang apa ini locationnya untuk yang akses to your location itu nggak diminta sama dia. Biasanya sih kalau dia butuh itu langsung dia request sih. Oke deh, nanti kita coba Mister tanya dulu ya. Kita coba ini dulu ya. Kita lanjut ke materi dulu. Asyam ada yang mau ditanyain mengenai materinya nggak? Mungkin aku mau coba nanya beberapa, takutnya ada yang mana ya yang waktu itu yang ini bukan sih yang lebih ini. Ya, coba. Oh, bukan yang ini, bukan ini. Di sini enggak, bukan. Rekomendasi. Sabar, aku lagi ngecek takutnya yang mau ditanyain. Oke. Yang kemarin Asyam WA ke Mister itu udah solve belum? Yang kalkulasi kondisi. Iya ya, kalau nggak salah ya. Bukan yang ini. Udah ketemu belum? Yang rekomendasi 2 ini kayaknya. Bagaimana ya? Aku bingung. Oh, Sudah? yang itu. Asam ingat yang mana? Yang mana? Yang ini. Itu kenapa itu Asyam? Itu udah hijau tapi. Coba. Udah Asam selesaiin. Oh. Jadi kemarin bingungnya di mana? Sekitar mana ya? Ada di dekat sini ada stasi gitu. Coba deh Mister cek di ini di course-nya Asyam. Ada yang warna merah atau kuning nggak? Ntar ya Mister cek dulu ya. Merah atau kuning maksudnya? Asyam. Ya ini belum. Udah hijau. Oh ini dia mungkin tugas tambahan ya. Di perintah berkondisi bersarang bukan? Bentar, Mister share screen biar kelihatan. Yang ini bukan. Nah, iya ini. Betul? Yang mana coba? Betul, ininya udah checklist, tapi ininya masih. Itu udah checklist hijau tapi. Nah, tapi tidak hijau yang keempatnya Asam nggak bisa Oh, lanjut. iya. Ini yang kurang apa ini Asyam nih? Nah, Coba itu yang agak cek dulu. ini. Apakah masukanmu itu kan ada tanda nah mungkin itu perlu spasi gitu. Sebentar, Mister cek ya. Terima kasih atas masukanmu. Kami akan menghubungi untuk mencari tahu lebih. Nah, itu Asyam di bagian baris ketiga, coba cek. Di bagian baris ketiga Asyam nulisnya kami selalu bekerja. Harusnya bekerja. Bener nggak? Coba cek di itunya. Di di bagian soalnya. Betul nggak? Kami selalu bekerja untukmu. Nah, gara-gara R itu deh kayaknya. Coba, betul nggak? Kalau di itu di submit bisa dicek.
Oke, nice. Akhirnya bisa selesai juga. Iya, kurang R aja ternyata ya, Asyam ya. Jadi kalau di sistem ini Bukan agak kurang iya. kelebihan. Oh ya, kelebihan R bekerja ya benar. Oke, ya udah clear ya. Next time coba lebih teliti lagi nih, karena di sistem itu kadang dia kalau kurang R aja satu atau kurang tanda titik aja, nanti dia nggak bakalan jalan tuh auto checknya. Coba Mister cek di sini, udah hijau belum? Udah, tapi sekarang selek kayak gini. Oke. Oke, sekarang coba Mister lanjutkan dulu ya di bagian loop lanjutan ya. Ada mau Apa? hackathon itu singkatan dari apa? Hackathon itu namanya nama kegiatan Asyam. Jadi nanti Asyam buat project yang nanti Asyam bisa upload di bagian hackathon ini, nanti di showcase ke kami, ke teachernya, ke misternya. Jadi ke Mister Lukman. Jadi nanti Asyam udah buat apa nih hackathonnya, program apa yang mau Asyam buat. Misalnya program kalkulator, program menghitung luas bangun kok bangunan. Misalnya bangun persegi gimana sih cara menghitung luasnya, persegi tiga gimana, atau kayak yang di latihan-latihan sebelumnya nanti membuat aplikasi travel, menghitung travel, atau menghitung aplikasi atau membuat aplikasi kasir. Nah, itu nanti tergantung dari Asyam idenya seperti apa. Oke? Nanti kita akan bahas besok, minggu depan ya kalau nggak salah ya, itu ya lesson selanjutnya. Oke, sekarang Mister coba masuk ke materi dulu ya, Asyam ya. Iya, Asum harus dulu. Asum nggak semua objek tadi. Oke. Mister share screen dulu. Asum stop dulu. Oke. Nah, sekarang di hari selanjutnya ini kita akan belajar terkait dengan modul 2 pelajaran 4. Ini lanjutan dari loop yang kemarin tuh Asyam. Jadi ada beberapa jenis loop yang akan dipelajari di Python untuk Python Start ini. Jadi kemarin kita udah belajar while dengan kondisinya seperti apa, apakah dia memenuhi kondisinya atau tidak, dan dia bisa membuat suatu perulangan yang tak terbatas while itu. Kalau kita nggak tahu perulangannya, kita pakai while aja, jadi lebih efektif. Nah, loop yang lanjutan ini kita akan melihat atau mempelajari metode loop yang lain selain while. Nah, sebagai contoh kasusnya ya, di sini kita akan membuat find around. Isinya itu terkait dengan otorasi pengguna, kemudian adanya akun pribadi atau akun penggunanya itu untuk merekomendasikan suatu hal tertentu. Ini gambaran proyeknya yang akan kita buat nanti di dalam contoh kasusnya, supaya lebih paham nih terkait dengan penggunaan loop yang lanjutan ini. Nah, di sini misalnya kita mau mengecek atau memvalidasi terkait dengan input password atau input username. Nah, ini di sini kalau ini input username ya. Nah, username atau input pada saat kita login. Tidak boleh ada karakter-karakter terlarang ini. Oke ya. Jadi nanti kita akan buat suatu flowchartnya ketika user melakukan input login. Ini kok bolak-balik ya. Nah, ketika user memasukkan suatu username untuk login ke suatu website atau aplikasi, nanti akan dicek bagaimana dia, apakah dia ada unsur kondisi huruf-huruf terlarang tadi yang udah kita tentukan. Nah, ini ya inputnya pertama ini, kemudian kita cek satu persatu sesuai nggak dengan kondisi yang terlarang tadi. Kalau ada, maka dia akan di stop. Nah, dia nanti akan dikatakan ada simbol terlarang nih, betulkan. Nah, secara flowchart bentuknya akan seperti ini. Nanti di sini kita berarti menggunakan loopnya, kemudian di sini ada perintah seleksinya. Kalau ada maka akan ditampilkan, tapi kalau nggak ada maka kita akan ngecek selanjutnya di huruf-huruf selanjutnya. Ya, di sini ya i plus satunya. Terus nanti berulang sampai seluruh username itu sudah dicek. Nah, ini gambarannya nih. Jadi mulai dari huruf pertama, huruf kedua, ketiga, dan seterusnya akan dicek untuk apa. Oh, jadi di tanda-tanda seperti ini itu termasuk
termasuk karakter ya nih? Yep, betul, karakter. Karakter itu semua yang ada di keyboard Asyam. Kalau Asyam lihat ada angka 1, ada angka 2, ada karakter garis miring, itu semua karakter. Yang ada di keyboard Asyam itu semuanya karakter. Spasi juga termasuk. Semua karakter. Spasi itu juga termasuk, namanya white karakter, white space. Jadi dia itu memang bentuknya itu nggak terlihat, makanya disebut white, istilah dalam pemrograman. Jadi intinya semua yang ada di dalam keyboard ini adalah karakter. Nah, itulah yang akan kita cek. Apakah ada unsur karakter terlarang atau enggak. Nah, ini nanti urutannya berurutan dari awal terus bergerak sampai yang terakhir di bagian situ tadi. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya for loop. Nah, yang tadi Mister katakan di awal, kita akan mencoba untuk menggunakan loop dengan metode yang lain. Kalau kemarin kita belajar while, sekarang kita belajar di for-nya. Sebelum masuk ke situ, kita mau seperti biasa ya, nyoba untuk mengingat-ingat apa sih itu loop gitu ya. Kemudian operator loop mana saja yang udah diketahui Asyam. Kalau loop itu apa Asyam? Coba Asyam terangkan ke Mister dengan bahasanya Asyam. Loop itu adalah sebuah perintah yang kalau di bahasa komputernya adalah while, yang mengulang perintah sampai itu benar. Oke, sampai memenuhi kondisi yang sudah ditentukan ya. Oke, nice. Terus untuk operatornya bentuknya itu seperti ini ya. Untuk bentuk umumnya while itu yang udah kita pelajari itu seperti ini ya. Jadi ada while, kemudian ada ekspresinya atau kondisi yang udah kita tentukan, dan titik 2 nih, jangan lupa ya Asyam ya. Ini kebanyakan hampir semua programmer tuh kadang lupa nih titik 2-nya. Oke ya, kalau kita menggunakan fungsi while, if, for loop, if else dan sebagainya, itu jangan lupa ada titik 2-nya. Di dalamnya ada komennya. Nah, sekarang kalau counter, apa counter coba? Counter adalah sebuah variabel yang menghitung jumlah berapa kali kita memasukkan yang salah dan yang benar. Oke, nice, betul. Jadi betul sekali, itu counter ya. Dan itu digunakan untuk menghitung sebuah perulangannya. Oke, nice. Nah, contoh untuk flowchartnya. Kenapa? Asyam mau disampaikan? Asyam baru menyadari ini. Tapi Asyam menyadari ini dari lama, tapi baru nanyanya sekarang. Kenapa itu? Bentar. Oke. Asyam kan temannya ada bagaimana nih? Cuman dulu friends and classmates. Friends Asyam sama yang Asyam follow, kebanyakan di samping kanannya itu ada tanda petir. Gimana sih dapetinnya? Tanda petir. Oh, ini yang ini ya, project yang di community ya? Bukan di friends and classmates-nya Asyam. Oh, coba di share screen. Yang tanda petir seperti apa sih? Coba. Oke. Mana tanda petirnya? Oh, itu kalau udah famous Asyam. Jadi kalau nggak salah kemarin itu dia kayak misalnya ikut hackathon atau ikut challenge, nanti dia banyak yang nge-like, banyak yang menyukai dan sebagainya. Nanti ada ketentuan itu kalau nggak salah. Coba ada nggak sih? Ya, like-nya lebih dari. Iya, banyak banget kan, viewernya juga udah banyak, projectnya juga udah banyak. Jadi kayak udah dia itu dianggap sebagai apa sih nyebutnya kemarin ya, artis atau apa gitu loh kalau ada tanda petirnya. Jadi bisa kayak dia ada dapat hadiah khusus gitu. Tadi melihat di Achievement Awards. Nah, tapi kan itu isinya semuanya itu hampir gak yang kayak gray gitu, biru
21 itu emas. Tapi kok di sini udah sampai 21, tapi sedangkan yang bisa Asyam lihat di achievement Asyam sendiri itu cuma ada 1. Nah, berarti misi-misi ini perlu dijalankan nih Asyam. Apa ini banyak nih, earn likes, get view, more like to project. Ini kayaknya berhubungan sama petinya deh. Tuh, coba lihat di bagian bawahnya ada simbol petinya kan ya. Kalau dia menyelesaikan yang take part in the itu apa itu namanya? Nah, itu salah satu yang ada balok emasnya, kotak emasnya itu di bagian bawah itu ada tuh. Kayaknya harus menyelesaikan. Nah, itu find out who is from where. Nah, itu ada kotak emasnya tuh. Jadi kayaknya harus menyelesaikan itu deh satu-satu. Itu kan ada levelnya. Asyam masih yang menyelesaikan yang grey, ungu, ya kan, biru. Nanti akan ini itu nanti Asyam berubah seiring dengan berjalannya misi yang udah Asyam kerjakan. Mungkin nanti ke situ kali ya. Karena kalau Mister karena juga sama-sama baru sama Asyam, jadi di community-nya juga masih di profilnya masih belum banyak box yang didapetin. Nanti coba share-share. Asyam lagi berusaha yang level 4 sama level 3 dulu. Bener. Nanti dia akan naik tuh dikit-dikit. Yang level 4-nya itu di term view Asyam masih 238 yang viewersnya. Ya, itu experience-nya tuh. Yang sebelah kanan itu ada angka experience totalnya. Jadi ada progress experience, ada progress level juga. Nanti kalau udah berhasil dapetin kotak box yang di bagian bawahnya itu ada yang ungu, ada yang abu-abu, biru gitu. Wah. Emas, yang paling berharga emas. Iya. Nanti coba deh Mister tanyain ke teman-teman Mister. Karena Asyam itu katanya itu kita bisa dapetin 1 unique item dari box emas. Betul. Nah, ini udah banyak tuh custom-customnya si Asyam. Kalau Mister masih dikit. Rata-rata sama yang biasa. Kacamata. Iya. Asyam berusaha mau kayak dia karakternya. Yang itu ya, yang petir ya. Wah, itu harus harus banyak-banyakin berkunjung ke platformnya nanti biar bisa dapat follower, friend, saling interaksi dengan temen, saling remix untuk yang program. Kemarin udah Asyam coba tuh yang di laboratori tuh bagus tuh. Jadi nanti bisa saling bertukar ilmu, bertukar kode. Wah, mantap. Ini Asyam bingung banget. Apa ini? Kan rata-rata tuh Asyam ini semuanya itu dimulai dari 1 doang. 1 background dan 3 avatar. Iya. Nah tapi Asyam bingung. Kok ini nggak ada tanda presto sama yang tanda cat kaki hewannya itu Asyam nggak ada. Iya, itu masih berarti belum. Masih ada yang digembok. Iya. Tergantung levelnya kayaknya Asyam. Jadi kan ini Asyam masih level berapa tadi? Antara level 3 sama level 4 kan ya? Sama level berapa tuh? Paling tinggi level berapa? Apa? Level 4. Bukan 4. 4 kan ya? Nah. Ada level 1, ada level 1 itu di competition. Nah, itu nanti tergantung dari levelnya tuh. Kalau levelnya makin tinggi, kayaknya nanti semakin banyak fitur untuk yang bisa dibuka di bagian profilnya. Jadi nanti yang digembok-gembok itu akan kebuka. Ya gitu. Wah, ini kelas projectnya Asyam ini. Wes. Nah, ini semakin banyak Asyam bisa berinteraksi, bereksplorasi ke dalam platform. Nah, itu kemungkinan bisa dapat yang tadi itu Asyam. Achievement-nya. Oke, jadi nanti Asyam bisa dapetin fitur-fitur baru tuh di profilnya. Oke, nice. Nanti Mister coba tanya dulu deh ke yang teman-teman Mister yang udah lama di algoritmik, yang udah bertahun-tahun gitu, siapa tahu dia tahu nih mengenai bagaimana cara dapetin achievementnya yang tadi ya, yang bagian try location tadi ya. Nanti Mister tanyain deh coba. Sabar, aku buka sesuatu. Buka project, salah satu project yang
find out who is from where. Ya, sip. Oke, nanti Mister Note deh. Ntar Mister kalau ada info, Mister infoin di WA ya, supaya bisa dicoba-coba lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke materi ya, Syam ya. Ya. Oke, kita balik lagi ke materi dulu. Nah, tadi sampai mana tadi materinya? Kita sampai di bagian counter. Kenapa? Apa? Gimana? Udah siap? Udah. Oke, sip. Nah, kita udah masuk ke bagian counter. Tadi definisinya Asyam udah oke, udah dapet. Sekarang Mister mau sampaikan terkait dengan bentuk flowchartnya, loopnya. Jadi terkait dengan counter ini, dia ada di bagian awal ya, inisiasi awalnya sebelum masuk ke dalam tubuh si loopnya. Jadi diinisiasi dulu counternya, bebas variabelnya namanya apa aja. Nanti baru dihitung di dalam tubuh dari si while-nya. Oke, kita tambah satu dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang contoh kemarin kita pakai menggunakan counter ya. Jadi sistem rekomendasi yang kita menggunakan counter di awal ini, I sama dengan 0. Nah, nanti kita buat counternya di dalam sini untuk penambahannya. Jadi ini inisiasi awal, kemudian ini untuk customize penambahan atau pengurangan dari sisi counternya. Oke, nice. Sekarang kita masuk ke dalam langsung for loop-nya ya. Jadi for loop ini digunakan pada saat berjalan melalui urutan dari elemen-elemen yang sudah kita tentukan. Bergerak, kayak tadi ada karakter, ada kata username-nya tadi, misalnya Asyam, ada huruf A, S, Y, A, dan seterusnya, itu berjalan satu-satu. Kita bisa menggunakan for loop. Atau mengulangi tindakan di dalam badan loop sebanyak beberapa kali. Jadi udah kita define, mirip seperti yang di while tadi, yang di sini, dengan menggunakan counter. Berarti kan ada 3 kali kan ya ini ya. Dari karena 0 dihitung 1, 2, kemudian yang ke-1, yang terakhir yang ketiga, yang bagian I sama dengan 2. Nah, for juga sama, bisa dengan menggunakan fungsi range. Kalau yang untuk sebanyak beberapa kali ada ketentuannya. Kalau yang ini di dalam suatu elemen atau suatu variabel menggunakan operator in. Jadi ada 2 fungsi nih di for loop. Ada 2 operator in dan operator range-nya. Oke, ini tergantung dari kondisi bagaimana kita mau melakukan atau melaksanakan tindakan loop itu. Untuk bentuk dari for loop-nya, nah ini bentuknya umumnya seperti ini ya. Jadi for, nama fungsinya, kemudian operatornya apa? Ini kebetulan in nih. Yang tadi ya, in itu yang ini. Untuk melalui beberapa elemen yang sudah kita tentukan. Contohnya tadi elemennya adalah nama Asyam. Berarti melalui huruf A, S, Y, A, M, dan seterusnya. Kemudian kita definisikan dulu nih elemen bebas yang mau kita jadikan untuk penyimpan dari setiap urutan yang kita lewatkan. Nah, nanti baru kita melakukan suatu tindakan berdasarkan beberapa elemen yang kita dapatkan dari si fungsi awal ini tadi. Ini bisa berbagai macam juga, sama seperti while. Enggak terbatas hanya 1, 2, atau 3, bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Penulisannya sama, ada spasi di depannya ya. Jangan lupa 4 spasi. Selalu menggunakan 4 spasi atau 1 kali tab. Nah, ini tadi contohnya. Contohnya di ini ya. Yang dimulai dari awal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hebatnya kalau pakai for, kita misalnya mau menghitung atau mendapatkan nilai counternya, kita tinggal ambil aja dari elemen-elemen yang ada di for-nya. Nanti di bagian course-nya kita akan coba cek. Nah, ini contoh kalau mau mengenkripsi password misalnya ya, contohnya ya. Jadi ada kata yang mau kita cek, namanya Kitty, disimpan di variabel password. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai validasi. Apakah Kitty ini
ada nggak bagian-bagian hurufnya di bagian variabel alfabet. Nah, ini contohnya seperti ini kalau dia mau mencari simbol yang ada di dalam alfabetnya. Nah, ini K, ini akan dicek. Gimana? Itu kan itu ditulisan di passwordnya sama dengan Kiki ada huruf Y-nya. Tapi kok di sini nggak ada. Nah, yang ini itu adalah untuk yang kita input maksudnya. Nah, yang ini adalah untuk yang kita tentukan sebagai database-nya, data yang mau kita cocokkan dengan inputannya. Jadi cara bacanya nanti di sini dia akan mengecek secara berulang kali karakter yang ada di Kitty yang kita sebut dengan simbol apakah muncul di dalam suatu alfabet yang sudah kita tentukan di sini. Jadi misalnya nih, kan ini kan simbol yang pertama, kan tadi berurutan ya, K. K ada nggak di alfabet? Nah, ketemu nih ternyata K dengan perintah find kan? Oh, ketemu katanya. Urutan keberapa? Nah, kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh, muncul kan 11? Nah, jadi find dulu berapa, indeksnya dapat, kita tambah dengan 1. Kenapa kok tambah dengan 1? Asyam paham nggak? Maksudnya tambah enggak. Karena indeks itu ingat ya di awal dimulai dari angka 0. Ya, good. Jadi kalau kita mau mengetahui urutannya sebenarnya berarti kan A ini kan harusnya kan angka 1, bukan angka 0. Huruf ke-1 atau karakter ke-1, bukan huruf ke-0. Nah, makanya di sini kita perlu sesuaikan untuk menentukan indeksnya biar sesuai dengan apa yang sudah kita lihat di sini. Kan ini angkanya hurufnya mulai dari karakter ke-1, 2 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi seterusnya ini akan dicek dia akan berada di bagian indeks keberapanya. Nah, ini akan bekerja terus sampai Kitty itu habis. Nah, begitu pula yang tadi terkait dengan karakter terlarang tadi. Sama. Dia akan ngecek kata Kate Smith ini, Kate _ at Smith. Nah, ini ada nggak karakter terlarangnya? Dicek satu-satu. K, apakah ada di karakter terlarang? A, apakah ada? Kalau nggak ada, dia nggak akan menampilkan atau mengembalikan nilai. Tapi kalau ada, nah dia akan mengembalikan suatu output di sini. Simbol terlarang. Nah, di sini kan tercetak. Ketemu nih, ada 2 simbol terlarangnya ternyata. Nah, ini dengan menggunakan operator in. Jadi simbolnya ini apakah ada di dalam ini. Jadi dia ngecek ada atau tidaknya, bukan mengembalikan nilai indeks. Kalau yang find, nah ingat ya yang sebelumnya ini, yang find dia akan mengembalikan indeks. Jadi nanti penggunanya gimana Mister? Tergantung kebutuhan. Kalau kita mau mencapai nilai indeks tertentu, gunakan fungsi find. Tapi kalau kita hanya menentukan ada atau enggak saja, kemudian kita mau mengcustom perintahnya, boleh menggunakan operator in yang ada bawaannya dari si for. Nah, ini for kan juga ada bisa in juga kan? Sama, if juga bisa in juga. Ya, gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Lebih singkat, lebih ringkas dengan menggunakan for. Oke, nah sekarang ini kita ini bentar, ini kenapa ini? Oke. Nah, sekarang kita melihat terkait dengan counternya. Nah, kalau kita menggunakan counter tadi di while loop, kita kan inisiasi di awal nih. Kalau menggunakan for, kita nggak perlu melakukan inisiasi di awal. Karena kita bisa melihat dengan menggunakan range. Fungsi range atau operator range yang ada di bagian for-nya. Jadi kita definisikan saja range-nya itu berapa. Berapa kali perulangan yang mau kita lakukan. Contohnya kalau ini kita mau mengulang sebanyak 5 kali, berarti kita range-nya itu sampai 5. Nah, jadi nanti 0 sampai 4. 5 itu sebagai end of line-nya. Jadi nggak akan masuk. Jadi kita tinggal ketik for i atau elemen in range dalam kurung 5 kali. Itu akan berulang 5 kali. Dan itu akan menjadi counter kita nanti. Bisa dijadikan sebagai counter. Nah, ini ya contoh-contoh range-nya ya. Bisa bentuknya n saja. Jadi urutannya 0, 1, 2 sampai n-1 yang tadi Mister contohin. Kalau ini isinya 5, jadi dimulainya dari angka 0 indeksnya. Ya, ingat ya.
Kalau di Python atau di sebagian seluruh pemrograman itu biasanya indeks itu dimulai dari 0. Ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau ini membuat urutan dari angka. A plus 1, A plus 2 sampai B min 1. Jadi nanti kita akan coba buat ke dalam praktek di programnya. Nah, ini contohnya tadi. Nah, ini ya, for i in range dia akan diulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, ya kan? Tapi ingat, dimulainya itu bukan dari angka 1 ya. Jadi 0, 1, 2. Nah, gitu. Dia akan melakukan output dan memberikan input sebanyak 3 kali. Oke, nah ini sama seperti tadi ya. Kita menggunakan for i, kemudian dia akan bergerak sebanyak 3 kali. Dan bergeraknya dari angka 0 ya. Itu selalu dipegang. Oke, nice. Sekarang kita coba praktek yuk. Biar lebih paham lagi, kita masuk di bagian otorisasi, friend around. Oke, sebentar. Oke. Aku lagi buka course-nya dulu. Oke. Soalnya kan tadi Aceh habis nanya. Aduh. Nanti kalau udah coba share screen. Wah, udah share screen. Program yang tidak memiliki error. Oh, cuma bisa satu ya? Cuma satu, iya. Yang mana? Nah, yang nomor 4 itu errornya apa? For itu nggak pakai huruf besar ya. Yang nomor 4 itu yang bikin error. Itulah yang bikin error. Kemudian kalau yang oke, udah ketemu ya. Oke, nice. Continue. Ya, ini kenapa? Itu yang tiga yang tadi error. Yang mana? Coba dibuka dulu. Program. Nah, ini yang error. Yang nggak error ini. Ya, kita coba cek dulu mana yang Asyam bingung. Udah oke, yang nomor 1. Oke, nice. Wah, udah agak cepet nih. Oke, waduh, udah meningkat drastis loh, 65 simbol. Udah makin cepat. Oke, nice. Tapi Alam tuh yang ngebuat Alam lambat itu huruf kapitalnya. Oh, belum terbiasa dengan shift kah? Belum. Oke. Gak apa-apa, nanti ini apa itu namanya? Kita belajar pelan-pelan, nanti bertahap bisa lebih cepat kok.
Wah, oke, udah sampai ke sini. Nah, halo Asyam, masih masuk nih? Suara Mister nyambung nggak masih? Kok kursor Asam hilang? Halo, tes tes. Asyam, are you there? Mister, Oh ya, suara Asyam tiba-tiba hilang. Nggak tadi ada. Asam yang nggak ngomong. Oh, oke. Kirain ini Asyam. Oke, suara keyboardnya juga nggak kedengeran tadi soalnya. Oke, sekarang masuk ke bagian yang apa ini? Friend around otorisasi. Coba cek. Gunakan input dan print dengan cara yang paling optimal. Sekarang gimana sih masukannya? Nah, itu dia. Soalnya gimana? Tulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan 3 preferensi musik. Nah, berarti ketika kita udah ditentukan 3 preferensi musik, berarti kita menggunakan apa tadi operatornya? Kan ada in, ada range. Yang mau kita pakai yang mana? While Kita pakai for sekarang. While-nya disimpan dulu. Kita pakai for. Sekarang kita pakai for. Bentuk for-nya masih ingat? Nah, bentuknya for titik-titik in titik-titik. Nah, jadi kalau ini berarti bentuknya nanti kodenya di baris ketiga aja kita tulisnya biar itu nggak itu nanti kita pakai sebagai pedoman soalnya. Kita menulisnya di mulai baris ketiga. Yes. For kita buat kodenya dulu untuk pengulangan for itu bentuknya seperti ini. For kemudian variabel yang mau kita simpan ini berarti apa ya? Ini contohnya apa? Memasukkan 3 preferensi. Oke, kita buat i aja. I kita buat sembarang variabel namanya bebas, Mister buat i in. Kita pakai operator in. Nah, karena kita tadi menggunakan ditentukan sebanyak 3 kali, maka kita menggunakan operator range. Range R A N G range. benar bisa. Oke. Tulisannya mirip seperti yang diketik sama Asyam di kolom chat tadi. In range. Sebentar bisa. Itu mau nanya sesuatu. Asam udah balik. Oke. Soalnya tadi itu udah banget. Oke. Range dalam kurung angka 3. Karena kita mau mengulang sebanyak 3 kali ya. Kepencet Asyam. Oke. Di angka 3. Nah, udah disesuaikan angka 3-nya. Kemudian tidak perlu pakai 0. Apa itu yang di belakangnya itu? Ada 0-nya ya? 3 aja. In range 3 gitu aja. Berarti kita mau mengulang sampai 3 kali dimulai dari angka atau indeks ke 0 sampai indeks ke 2. Oke, 3 yang di depan tanda kurung tuh dihapus Asyam. In range 3. Oke. Dipepetin ya in range-nya. Nah, good. Kemudian jangan lupa setiap kita menuliskan fungsi di dalam suatu Python di dalam program ya, kita menggunakan titik 2 di belakang ya. Ingat. Oke, good. Kemudian tuh, kita lihat sekarang. Di situ udah ada template-nya sebenarnya. Nomor 2 itu kita menuliskan variabel wish, mengkode variabel wish yang artinya preferensinya. Setelah menerima setiap preferensi, program harus mencetak preferensi yang telah diperhitungkan. Oke, berarti ada input yang akan disimpan di variabel wish yang ada di baris kedua. Sekarang Asyam ketik dulu nama variabelnya. Wish. Masuk spasi dulu, 1 tab. Di bagian bawahnya ya. Di bagian bawahnya. Lanjutkan di
baris keempatnya. Baris ke 1, 2 biarkan aja Asyam. Itu di komen kok. Nggak ada pengaruhnya nanti. Jadi kita jadi buat patokan aja. Oke, yang nomor 4, baris keempat. Tap sekali. Apa tuh? Keketik. Oke. Nah, kemudian yang keempat, wish, kita simpan ke dalam variabel wish. Nah, ini akan menerima inputan dari keinginan si user. Berarti kepencet enter, Syam. Oh iya. Lebaran langsung hapus dulu. Oke. Angkatnya kok susah dihapus ya. Oke, hapusin aja. Gimana Mister? Sudah? Nah, itu variabelnya menggunakan variabel wish. Oke. Oops. Oke, wish. Yes. Oke, sama dengan. Nah, kita mau menerima input dari si pengguna. Nah, oke, good. Tulisannya disesuaikan sama yang di soal ya. Tulisan inputnya itu nanti yang akan diinginkan. Masukkan. Iya. Dua kali. Keinginan A-nya huruf besar ya, di spasi ya Syam. Lagi happy nih kayaknya Syam ya. Ada acara, ada apa nih sampai nyanyi-nyanyi? Kesenangan. Oh, sedangkan oke. Kemarin kan Bunda sama Ayah treatment. Jadi Asyam bisa main 3 jam main. Oh. Oke. Oke. Ada yang kurang gak? Cek dulu, masukkan keinginan Anda. Kalau Mister melihat ada yang kurang tuh. Oke, good. Nah, sekarang setelah menerima input, nah si program ini akan mencetak preferensinya. Dengan cara cetakannya itu bentuknya tulisan preferensi. Nah, aku hapus dulu gak? Apa? Yang salah. Tadi Asyam kan di waktu for titik-titik in. Titik-titik. Nah, Asyam gak sengaja nambahin in. Jadi Asyam hapus. Iya, gak apa-apa. Ingat. Oke, no problem. Nah, sekarang lanjutkan. Yang nomor 5 sekarang kita mau, di baris kelima kita mau mencetak keinginan. Lah, kok udah di play? Belum selesai, Asyam. Enggak, ngecek aja. Oh, ngecek aja. Boleh. Jadi kalau yang salah bisa langsung dibenerin. Oke. Nah, berapa kali ini? Nanti akan diulang berapa kali menurut Asyam? 3. Ya. Harusnya 3 kali ya. Kalau nggak 3 kali berarti salah nih. Coba masukin lagi. 2, 3. Nah, udah bener nih. Udah bener ya untuk yang program yang ingin memasukkan sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita lanjutkan ke program selanjutnya. Kriteria selanjutnya, setelah memasukkan preferensi, Asyam harus mencetak output. Apa tadi namanya tadi outputnya? Preferensi telah dipertimbangkan ya? Apa tadi di soal tadi? Nah, coba dimasukkan. Sekarang di kode kelimanya. Kode baris kelima. Gimana memasukkan atau membuat input itu? Yang di bagian bawah tuh, preferensi telah diperhitungkan. Nah,
Jadi setelah kita menerima input, kita memberikan informasi ke user bahwa preferensi yang udah diinput oleh user itu udah diperhitungkan ke dalam sistem. Coba di baris kelimanya Asyam tulis gimana kodenya, berarti yang dimaksud seperti itu. Pada kalimat ini ya, program harus mencetak preferensi telah diperhitungkan. Setelah menerima setiap preferensi, program harus mencetak preferensi telah diperhitungkan. Diperhitungkan. Oke. Oke. Nah, coba dilihat Asyam itu tulisan preferensinya udah betul? Udah. Preferensi itu preferensi. Coba dibetulkan dulu. Nah, itu berarti nggak bisa ini loh, nggak bisa masuk ke dalam autocorrect. Itu n-nya kelebihan tuh Asyam. Itu kan preferensi. Preferen. Nah, n-nya salah penempatan tuh. Setelah rensi, rensi. Nah, depannya prevennya itu preven, n-nya kelebihan. N-nya nggak di situ tempatnya. Oke, yes. Preferensi telah diperhitungkan. Oke, nice. Sekarang kita cek dulu apakah itu nanti akan sesuai dengan keinginan. Kalau dilihat dari bentuk for-nya, bodinya itu harusnya printnya masuk ke dalam tubuh for apa enggak? Oke, dicek dulu. Tuh, kan nggak muncul dia. Karena dia nggak ada di dalam tubuh for. Yang diminta harus ada di dalam tubuh for. Nah, itu kan di luar for kan? Gimana caranya kalau memasukkan ke dalam tubuh for? Di tab. Nice. P-nya hilang. Oke. Nah, udah oke. Kalau di Blur mencet huruf apapun itu bakal, atau keyboard apapun itu bakal hilang, lupa. Iya. Nah, terus yang terakhir di soalnya apa? Ngomong apa lagi? Oke, mau dicek dulu boleh. Tuh, udah bener ya. Preferensi telah dimasukkan atau diperhitungkan. Oke, nice. Secara kriteria 1, kriteria 2 udah oke ya. Sekarang kriteria terakhir. Coba cek di soal. Setelah memasukkan semua preferensi, program mencetak sistem rekomendasi dibentuk. Nah, berarti ini setelah semuanya. Berarti ada di dalam tubuh for atau di luar tubuh for? Di luar. Yes, good job. Nah, sekarang coba dicetak itu kriteria ketiganya. Sistem kelebihan spasi, rekomendasi dibentuk. Udah, Mister. Udah ya. Nah, sekarang coba bebas, masukannya bebas.
We will Nggak apa-apa, bebas aja nggak apa-apa. will Kayak tadi SS juga boleh. Atau sesuai dengan soal juga boleh. ada. Oke, yang kedua. Yang pertama udah oke. Mhm. Cold. Oke. Oke. Nah, kok belum selesai? Kok nggak berhasil? Coba dicek soalnya. Coba dicek outputnya. Udah sesuai belum semuanya? Oh, itu tuh kelihatan tuh. Sistem rekomendasi dibentuk. N-nya ada 2. Tuh, coba cek. Yang di bagian bawah. Nah, karena typo. Dibentuk N-nya ada 2 tuh. Terus dia di belakangnya ada titiknya atau apa ya? Coba dicek lagi di soal. Sistem rekomendasi dibentuk. Ada titik. Oh, ada tanda seru tuh. Nah, tanda serunya ditambah dulu. Di cancel dulu. Di stop dulu programnya. Ada tombol kotak. Ditutup dulu soalnya. Klik Coba ini 94. kenapa? Oh, Oke, ditutup dulu. Nah, di stop. Yes. Coba diedit dulu, dibentuk ada tanda seru. Oke. Sudah oke? Oke, nice. Nah, sekali lagi yuk. Habis itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Satu lagi ini. Jadi, penulisan for-nya sudah sedikit tergambar ya, Asyam ya. Jadi, for, kemudian elemennya, terserah elemennya bebas, mau I, mau X, mau kata-kata, atau mau apapun, itu boleh. Baru in range, kemudian nilainya akan dimasukkan. Oke, sekarang debugging. Kalau tadi kita create program atau coding bener-bener dari scratch, sekarang debugging. Yo, dari yang tadi udah dipelajari Asyam, yang di soal yang sebelumnya, coba ini di debug. Apa aja yang salah terkait dengan penulisannya, terkait dengan semuanya, ketentuannya. Oke, good. Yang nomor 2 betul nggak? Cek dulu. Oh, yang akan baru nyadar. Apa Kalau tuh? input, ring atau apa kan ada ini. Yes, betul sekali. Ada tanda petik ya, jangan lupa. Oke. Habis itu baris ketiga. Apa itu salahnya? Mbak, nggak tahu. Aku coba. Ingat, pada saat kita menuliskan fungsi harus diakhiri dengan Oke. oke apa? Ya, nggak usah banyak-banyak Asyam. Satu aja. Oke, nice. Habis itu kita masuk ke dalam body si tubuh si for-nya.
nilai sama dengan input. Harusnya gimana? Oke, good. Kalau sama dengan dipakai untuk apa? Untuk menyesuaikan, Untuk apa? untuk menyamakan. Ya, untuk perintah kondisionalnya ya. Stop, kepencet Asyam. Oke. Input nilai. Oke, dari operatornya udah oke, dibenerin. Selanjutnya di bagian inputnya apakah ada yang perlu disesuaikan lagi? Yang oke, masuk ke baris kelima juga boleh. Baris kelima. Terus ke baris keempat dulu. Baris keempat itu ada yang perlu disesuaikan lagi nggak? Berdasarkan baris kelimanya sama baris keempatnya. Sama dengannya udah betul. Satu, kita pakai operator assignment. Ya, jadi inisiasi value sama dengan satu. Sekarang inputnya. Nah, itu betul nggak nilainya tulisannya gitu? Oke, good. Terus berdasarkan baris kelima. Oke, mau dicoba dulu boleh. 3, 10, 8, 9. Oke. Apa itu artinya? Kemarin udah sempat kita bahas nih proses handling error seperti ini. Asam ingat kok. Apa? Asam ingat. Oke. Itu aja dulu yang kisahnya diketik. Yes, betul sekali. Dulu pernah juga tuh Asam yang kayak gini. Oke, good. Nice. Oke, lanjut. Oke, udah ya. Oke, good job Asyam. Nah, sekarang kita coba lanjut ke materi dulu ya Asyam ya. Yang sisanya kita pending dulu. Kita masuk ke materi lagi. Sebelum masuk ke materi dulu ya. Yang dari latihan 4 dan 5 tadi Asyam ada yang mau ditanyain nggak? Mau dikonfirmasi dulu nggak? Enggak ya? Aku cuma ngomong. Kenapa? Ngomong itu. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke materi dulu ya. Kita lanjut ke materi dulu. Mister izin share screen lagi. Belajarnya seru banget sampai dotnya tuh udah jam 10. Iya nih, makanya kita lanjut dulu ya materinya ya. Dikit lagi. Kayak berasa gitu. Oh. Kayak baru 3 menit, baru 5 menit loh. Aku merasa. Iya, karena kita sama-sama ini ya, sama-sama menikmati nih belajarnya nih. Jadinya nggak kerasa waktunya. Oke, sekarang next kita mau melanjutkan sedikit terkait dengan masih dalam loop, tapi ini mengenai konstruksi bersarang. Ingat ya, kata-kata bersarang itu biasanya di dalamnya itu ada namanya komen lagi. Sama kayak kemarin tuh. Misalnya di dalam if ada if, nah berarti itu bersarang if-nya. Di dalam loop ada loop, berarti nested loop, bersarang loopnya dan seterusnya. Atau juga konstruksi bersarang yang pernah di awal banget. Ada integer dengan input yang tadi Asyam lakukan konversi. Nah, itu juga namanya konstruksi bersarang. Nah, di sini kita akan mempelajari konstruksi bersarang yang terkait dengan loop, itu namanya break. Nah, break ini digunakan ketika, nah ini misalnya ada program, saat password sama adminnya, password sama loginnya ini udah bener, berarti kan programnya harus udah bisa masuk ke dalam aplikasi kan, sama kayak Asyam. Kalau udah bener masukin password di dalam Windows, Asyam harus bisa masuk dong ke dalam aplikasi Windows-nya gitu kan, ke dalam komputer, dan Asyam bisa bekerja di situ. Nah, itulah gunanya break. Jadi menghentikan proses loop. Udah 2 kali nih, udah bener, oke, break. Jadi kita nggak perlu lagi nyocokin password sama username. Itulah yang namanya break. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari terkait dengan konstruksi bersarang untuk menghentikan loopnya. Nah, ini perintah contoh breaknya. Mana tadi? Kok hilang-hilang? Nah, ini dia. Break nama operatornya. Dipasang di mana sih break ini? Break akan dipasang setelah kondisi yang kita inginkan itu berhasil dipenuhi. Ini contohnya. Nah, ini kan coba back ke tadi sebelum ada breaknya. Sebelum ada breaknya ini. Nah,
Nah, ini kan login admin password ATSD 8J. Nah, ini login admin harusnya kan kalau sama udah berhenti. Betul. Tapi ini kenapa login admin password nah ngulang lagi? Yes. Berapa kali dia ulang? 3. Dia nggak peduli mau bener mau salah, pokoknya aku harus ulang 3. Nah, itu program kita yang lama nih ceritanya, ya kan? Sebelum kita mengenal break. Nah, jadi nanti konstruksi bersarang yang akan kita pelajari ini fungsinya untuk menghentikan kalau sudah sesuai. Yang tadi Asyam bilang tuh, harusnya kalau udah bener ya keluar dong, Mister. Iya, betul. Nah, it's the function of the break-nya. Nah, itulah nanti gunanya kita untuk melepas pada saat percobaan kedua, berarti nggak perlu lagi ditanya gitu, jadi langsung masuk ke dalam programnya. Nah, jadi ini yang lama ya. Terus kemudian kita modifikasi dengan konstruksi bersarang dengan menggunakan fungsi break, maka pada saat yang kedua dia udah oke, dia akan close atau dia akan keluar dari program karena sudah sesuai. Oke, terbayang ya fungsi break oleh Asyam? Kebayang ya? Oke, nice. Sama seperti yang tadi Asam pahami itu sama sebenarnya. Cuman Asam pada saat itu masih belum mengetahui fungsi break nih. Nah, sekarang kita udah tambahkan dengan fungsi break. Contoh yang sama, ya sebentar ini hilang-hilang punya Mister. Nah, kalau di dalam flowchartnya, fungsi break itu posisinya ada pada saat dia sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kita lihat dari awal. Dari awal ini kita memasukkan input si usernya. Kemudian kita looping. Ini kan lihat looping itu bentuknya kayak gini ya. Ketika dia sesuai, dia tidak sesuai, dia akan kembali lagi ke bagian dirinya sendiri. Tindakan tidak sama dengan off atau si user tidak ngetik off. Berarti dia lanjut dengan apa yang harus kita lakukan setelahnya. Apabila tindakan ini sesuai dengan permainan, nah maka dia akan lanjut untuk menghitung counternya dengan range tadi. Ingat, in range itu akan membentuk suatu counter tuh kalau di bagian for. Kemudian memasukkan angkanya, kemudian dikurangi 5. Dan seterusnya sampai dia menghasilkan suatu hal yang kita inginkan dan menghasilkan hadiah. Nah, ini ya untuk gambaran flowchartnya. Setelah semuanya berhasil dilakukan, sudah selesai, si user akhirnya menggunakan instruksi off untuk menghentikan perulangan yang ada di atas. Disinilah nanti program akan berhenti, stop. Nah, itu ya gambaran ringkas sederhananya di flowchartnya. Pada prinsipnya sama seperti yang dipahami oleh Asyam tadi, yang Asyam sebutkan. Harusnya tadi kalau udah cocok password sama username-nya keluar dong Mister. Iya, betul. Gambaran sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjut. Bentar, ini kok hilang-hilang. Nah, sekarang ini tadi. Yang tadi di flowchartnya sekarang kita buat ke dalam programnya. Nah, kita lihat nih. Tadi kan terlihat ya, kalau dia ternyata si user tidak menginput nilai off atau mengetikkan off, maka dia akan lanjut ke bagian perintah selanjutnya. Ini perintah while. Mulai dari sini. Nah, ini ya, dua blok ini adalah perintah while semua. Dia akan menyeleksi dulu, kemudian setelah diseleksi dia akan menentukan 3 kali input saja, tidak boleh lebih. Setelah seperti itu ya. Permainan apa ya? Tebak angka. Seperti itu ya, seperti gacha. Misalnya kita masukin $1 untuk dapat sesuatu. Nah, kita nyoba sampai kita dapetin itu ya, tapi kita cuma punya $3, jadi bisanya 3 kali doang. Yes, betul sekali. Nah, jadi itu tuh kalau dibuat dalam bentuk kode, bentuknya seperti ini nih Asyam. Jadi kita sebelum memasukkan instruksi si user suruh milih atau suruh mencoba, kita pastikan dulu itu adalah proses perulangan. Inilah while. Nah, while yang sederhana. Ternyata di dalam while-nya itu pas waktu si user memasukkan $3, berarti kan dia harusnya bisa mencoba 3 kali kan? Nah, itulah yang dikatakan bersarang tadi yang Mister bilang. While-nya itu, loop-nya itu ada lagi ternyata. Nah, di sini karena tadi si user malah memasukkan $3 gitu loh.
Tapi kalau dia ternyata cuma $1 ya nggak ada loopnya, selesai dalam satu kali percobaan. Jadi itu Tapi ini kan juga kayak apa ya? Apa ya? Aku bingung. Tapi ini kayak kan ada yang misalnya for in range-nya itu ada 3 kali, berarti kita sama dengan $3. ya. Nah tapi kita kan masukin $3 sekaligus. Kita punya 3 chance. Berarti kita misalnya kita langsung tebak langsung benar, itu kan kita kehilangan 2 kesempatan. Bukan kehilangan 2 kesempatan, kita tidak melakukan lagi perulangan yang kedua dan ketiganya karena di break, ya kan? Betul? Gitu. Jadi bukan berarti kita kehilangan 2 kesempatan, tapi kalau di dalam permainan itu biasanya nanti si hadiahnya akan dimultiplikasi berdasarkan kesempatan yang kita pakai, sisa kesempatannya. Kalau Mister pernah main dulu, itu ada permainan itu namanya tebak angka. Jadi koin atau skor yang kita dapatkan ketika kita berhasil menebak sekali, kan sisa perulangan yang akan kita mau bisa pakai kan masih 2 kali, yang tadi Asyam bilang. Kan masih tersisa 2, Mister. Betul. Nanti 2 itu akan dikalikan dengan jumlah skor yang kita dapat. Jadi yang awalnya dapatnya skornya cuma 10, kalau betul nilainya 10. Karena ada sisa perulangan, maka di gamenya itu dikalikan 2. Jadi skornya Mister dapat 20. Jadi lebih banyak kan? Akhirnya lebih menang Mister daripada yang lain. Kalau yang lain menghabiskan 3 perulangan, dapatnya nilai 10 doang karena dia nggak ada nilai tambahnya. Jadi dalam game itu bisa dimodifikasi kayak gitu itu nanti, Asyam. Bisa juga kalau nanti kita ngomongin IoT, ini dikit-dikit aja kita cerita IoT mengenai vending machine. Kalau kita udah bisa melakukan perulangan 2 kali, ya udah nanti $2 itu akan kembali ke kita. Hadiahnya tetap kita dapat. Tuh kan? Kita dapat menang banyak dong. Ya enggak? Iya. Jadi gitu. Tapi bingung. Gimana? Kenapa mesin capit itu asal udah sampai dapat kepalanya, terus kan itu biasanya kapas itu gak licin, nah bonekanya nggak licin tapi kok bisa jatuh gitu. Nah duitnya nggak balik. Iya. Itu berarti mesinnya itu ada masalah mungkin, Asyam. Bukan programnya ya. Tapi kalau balik lagi ke dunia programming dan sebagainya, sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan kita ya, Asyam ya. Kalau memang itu kebutuhannya untuk fun, kemudian experience usernya menarik dan sebagainya, contohnya kayak dibuat game, itu kita bisa mempertimbangkan sisa-sisa dari ujian atau percobaan yang udah kita lakukan, kita dapatkan. Misalnya kayak tadi Mister bilang, dikalikan dong biar skornya lebih seru. Nanti akan ada kompetisi di situ. Jadi orang akan berlomba-lomba untuk nebak gimana caranya sekali tebak udah bener. Nah, jadi gamenya Asyam akan lebih menarik itu nanti. Jadi, nah itu bisa juga jadi salah satu ide hackathon. Nah, ini sedikit tadi karena Asyam nanya hackathon. Nah, kalau Asyam punya program apa gitu, misalnya tebak angka, program sederhana dulu aja, karena kan kita masih belajar terkait dengan input, print, kemudian converting data, terus perulangan, conditional if. Kita pakai program sederhana dulu untuk hackathonnya. Kalau punya game sederhana kayak tebak angka, ini nanti buat angka random, coba tebak. Nah, 3 kali tebakan. Angka randomnya berkisar antara 0 sampai 10 aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah sampai 100, bingung nanti orangnya kan. 0 sampai 10. Jangan sampai 10, kalau 10 kok gampang ketebak, soalnya angka favorit Asyam ada. Oh gitu. Nah kayak gitu boleh tuh nanti. 0 sampai 15 aja. Nah boleh. Nanti Asyam bisa buat kayak gitu. Jadi nanti kalau udah ketebak dalam 1 kali putaran, skornya menang lebih banyak Asyam. Jadi buat Asyam, nanti skornya adalah perkalian dari sisa percobaan dikalikan dengan skor awalnya yang nilainya 10. Wah, seru itu mainnya nanti. Contohnya kayak ini kan tebak angka nih, nanti Asyam modifikasi lagi. Wah, seru deh kita ngomongnya ntar sampai duhur nanti ini. Asyam ada ini enggak? Ada kegiatan di luar enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Sudah, kita lanjut dulu ya. Jadi gambarannya break itu ada kegiatan di dalam. Oke, nice. Jadi break gambarannya seperti itu. Nanti dia akan pada dasarnya dia akan melepas kondisi perulangan yang sudah sesuai dengan ketentuan kita.
Jadi udah nggak perlu lagi diulang-ulang sebanyak yang sudah ditentukan. Contohnya di sini range-nya sampai 3 kali. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang kita coba yuk, langsung praktek yuk di course-nya lagi. Kita balik ke course-nya lagi. Mister stop share dulu biar nggak terlalu berat di Asyamnya. Oke, silakan Asyam share screen lagi. Wah, seru nih ya. Udah mulai seru nih. Nanti kalau udah masuk ke modul yang turtle itu nanti seperti yang Asam dulu sempat kasih tahu ke Mister tuh, yang hasil risetnya Asam di laboratori. Ada gambar animasi. Itu yang pointer. Ya, ada gambar animasi dan sebagainya tuh ntar masuk di turtle. Sekarang sabar dulu, kita mau belajar dulu basicnya. Apa yang salah dari sini? Oke. Oke, akhirnya saya tahu deh. Sebentar Asam, Mister belum dapat share screen-nya Asam. Oh, berarti punya Mister itu kayaknya agak nge-lag. Tapi ini Mister ngeliat videonya Asam loh. Sabar. Oh iya, aku lupa. Iya kan, keasikan nih, jadi lupa nih, jadi Mister nggak kelihatan dong. Nah, oke. Oke, yang else itu tunggu. Oke, coba gimana? Diurutkan sesuai dengan yang itu udah benar apa gini ya? Sabar. Oke, ntar kalau udah lagi nyari tempat tanda minus ini. Oke, yang A-nya udah dapet. L-nya di mana L-nya? Ingat loh, itu huruf harus berurutan loh. Itu A, G, O. Nah, L-nya berarti yang masuk ke dalam else atau masuk ke dalam if atau masuk ke dalam elif? Elif. L. Huruf algo, huruf L-nya ini masuk ke dalam apa? Kalau yang ada di dalam perintah ini cuma ada A, G, O. L-nya di mana? L-nya ada di mana? L. Yes, betul. Else. Itu ada sedikit kesalahan soal Asyam. Jadi else-nya itu print, sign itu tuh tanda minus itu loh Asyam. Maksudnya. Jadi print tanda minus. Nah, jadi setelah huruf A, udah betul tuh A bintang. Nah, L-nya kan yang tanda apa dong? Kalau else-nya itu tanda minus, berarti L-nya ada di nomor berapa? Setelah A kan? Setelah A, berarti nomor 2. Itu ada di I, yang sama dengan G. Bukan. A yang nomor 4 itu harusnya ada di nomor 2. Yang nomor 4? Iya, yang tanda minus. Bingung nggak? Itu harusnya ada di nomor 2. Nah, terus tanda bintang. Dapat A, L, G, O. Yes, betul. Urutannya harus urut loh ya. Nggak boleh nggak urut karena perintah for itu. Itu yang nomor 1. Betulkah tanda apa itu? Tanda kayak topi? Hurufnya kan A. Bukan. A itu apa? A itu yang bintang loh. Berarti gini dong. Yes. Oke ya. Oke, nice. Titiknya. Hari ini seru banget. Hari ini. Soalnya belajarnya gak nyadar. Iya. Asal merasa kayak cuma sekitar 20 menitan, tapi itu iya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Asam bisa menikmati ya berarti. Kalau udah nggak berasa gitu berarti biasanya seneng nih belajarnya. Tanda-tandanya. Soalnya ada yang
Masih baru berjalan 15 menit udah berasanya lama banget katanya. Terus nanya ke Mister, Mister udah selesai belum katanya. Padahal masih 15 menit. Kalau sama Asyam ini enak ya berarti ya. Wah, mantap-mantap. Tinggal nanti eksplorasi aja nih Asyamnya. Karena bawanya santai. Oke, good, nice. Tapi kalau menurut game udah gak bisa santai harus menang. Kalau apa yang gak bisa santai? Game. Game ya, oke. Oke, wush. Udah meningkat pesat nih. Alhamdulillah. Tinggal dilatih-latih aja nih. Ini apa nih? Proses debugging atau proses untuk menambahkan apa nih soalnya? Tadi ngapain? Betulin ini ya, betulin kode ya. Oh iya, perbaiki masalah dalam program. Oke, gimana? Tahu ini. Nah, aku udah nemuin satu. Gimana? Nah, itu kelebihan. Ya, betul. 1. Terus kurang titik 2. Nah, kalau itu yang nomor 3 saya masih belum ketemu. coba itu bad inputnya di baris ketiga loh. Dibuka coba baris ketiganya mana. Nah, menurut Asyam untuk penulisan gimana? Udah ketemu baris ketiganya? Tapi inputnya masih maksimal. Coba dibetulkan dulu. Baris ketiganya menurut Asyam bentuknya gimana? Nah, baris ketiganya itu baris ketiga itu yang di nomor 2 di tubuh while. Itu ada yang kurang tepat tuh. Kalau itu dihilangkan artinya jadinya apa? Jadi integer loh, jadi number. Padahal ini nanti yang dimaksud adalah string. Berarti pada saat penulisan ekspresi logika, operator yang dipakai apa kalau mencocokkan sama dengan 1? Bentuknya gitu kah operatornya? Yes, betul sekali. Sama dengannya 2 ya. Jadi itu proses perbandingan ekspresi logika. Oke, itu yang nomor 4 dulu. Nomor 4 betul itu put. Put preferensi sama dengan put. Apa yang kurang? Yang baris keempat. Baris keempatnya dulu. Baris keempat apa ya? Apa yang kurang? Apakah ada fungsi put di dalam Python? Nggak ada. Harusnya apa? Itu preferensi itu kan untuk memasukkan. Aduh, kenapa dihapus ya? Tinggal ditambahin aja. Harusnya apa? Ini tinggal tambahin. Yes, betul. Oke. Nah, coba dilihat ya. Mungkin nggak di dalam tubuh while tiba-tiba dia keluar if preferensinya di baris kelima? Mungkin. Di baris kelima dia kan langsung keluar dari tubuh while. Harusnya dia berada di dalam tubuh while dan dia menyeleksi apakah preferensinya benar atau enggak kan gitu. Karena dia menggunakan variabel preferensi itu. Nah, preferensinya betul enggak itu penulisannya? Ada yang perlu diperbaiki tuh, yang nomor 5, baris kelima. Nggak tahu sendiri. Nah, itu di bagian pertama.
Kita bahas ya. Jika 1 dimasukkan, kamu akan diminta untuk memasukkan apa yang kamu rasakan. Udah tercover di bagian baris ketiga. Ya kan? 1. Kemudian selanjutnya, jika merasa senang, Shrek akan dicetak. Berarti preferensinya itu kalau diketik senang. Nah, kita cocokkan. Betul nggak preferensinya sama dengan senang? Penulisannya udah benar Iya, nomor 5? Udah. Coba diteliti lagi. Yes, nah itu. Tanda titik 2-nya jangan ikut dikutip. Tanda titik 2 itu sebagai akhir dari fungsi if. Nah, yes. Maka akan mencetak Shrek. Nah, itu berarti harus diapain? Dimasukkan ke dalam tubuh if-nya kan? No tidak pakai titik 2, tapi dimasukkan saja. Dimasukkan itu di tab sekali. Nah, itu yang titik 2-nya di belakang Shrek itu dihapus dulu. Nanti jadi bad input tuh. Nah, good. Nah, sekarang kalau yang kedua apa? Perintahnya tadi. Coba dibuka soalnya. Ya, ketutup. Ini apa ini? Coba dibuka soalnya yang kedua. Wah, oke. Oke, bener gitu dulu boleh. Terus yang kedua contohnya. Oke. Mau dicoba dulu, boleh. Apakah sesuai? Oh, sesuai nggak? Nggak sesuai loh. Nah, apa yang salah? Coba kita cek di soalnya dulu. Soalnya mana soalnya? Nanti ketahuan kok. Dari soal akan ketahuan kode mana. Break-nya. Hah? Break-nya? Nggak pakai break, belum pakai break ini. Nanti ini masih melakukan loop bersarang saja. Nah, nanti kan kita baru modifikasi pakai break setelah ini. Ini masih loop bersarang aja. Konstruksi bersarang. Itu di bagian baris ketujuh. Coba dilihat. Baris ketujuh itu ada else. Else-nya itu terhadap apa? Terhadap preferensi kan? Saat aku tidak merasa senang, misalnya aku ketik marah, usernya pilih ketik marah, maka akan muncul Aladin. Jadi else-nya itu masuk ke dalam tubuh si if. Jadi di tab. Nah, betul, tab sekali. Di blok else sama print-nya. Oke, boleh kayak gitu, satu-satu boleh. Print-nya juga dimasukkan ke dalam else. Oke, nice. Nah, sekarang coba. Apa tadi ya, di soal tadi ya. Angka 0. Kalau mau berhenti off. Oh ya, kalau mau masuk 0. Kamu merasakan senang. Itu loh, kelas aja udah setengah itu. Iya. Hampir setengah 11. Iya. Satu lagi. Oke, sampai kita nanti ketemu break. Nah, baru nanti kita break istirahat. nanggung dikit lagi. Nah, marah masuknya apa kalau marah? Masukannya salah, masukannya dulu 1 dulu. 1. Baru nanti kita masuk ke perasaan kita apa? Marah coba. Marah. Wah, kan masuk Aladin betul? Nah, berarti udah sesuai. Sekarang kalau di off selesai nggak dia? Kita coba off. Oke, nice. Gitu ya, Asyam ya. Deteksinya mulai dari yang terkecil dulu, Asyam. Mulai dari yang terluar. Oke. Nah, sekarang ini masuk ke dalam pembuatan programnya nih. Nah, apa? Saya mau tanya. Bapak pegal doang mana ketik. Kenapa? Bapak pegal. Oh, pegal. Oke. Di ini dulu. Dilemes-lemesin dulu tangannya.
Oke, sambil Mister baca-baca ininya dulu ya. Soalnya ini ya. Suatu komunitas atlet membuat undian untuk tiket FIFA. Untuk berpartisipasi, kamu harus menebak nama pemain sepak bola populer FIFA. Program harus menanyakan dari nama game sampai FIFA. Dimasukkan atau sampai 3 kali percobaan. Nah, ini baru pakai break nih harusnya. Jadi dia programnya harus suruh memasukkan nama game. Kalau dia FIFA harus keluar. Ini baru pakai break nih. Nah, Tapi I need to untuk ya. kenapa? Oke, siap. Siap. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam kriteria pertama dulu. Program menanyakan dari nama game sampai FIFA itu dimasukkan sampai 3 kali. Berarti for-nya gimana? Coba, itu ada contohnya di atas. For. Sama. Oke. Dia sampai 3 kali percobaan maksimum. Oke. Oke. Cukup seperti itu saja kalian 3. Oke, terus selanjutnya jika jawaban benar, program akan mencetak selamat. Nah, berarti dia harus memasukkan input dulu. Karena ada kata-kata jika jawaban benar. Sebelum masuk ke baris ketiga, baris kedua ada yang kurang tuh. Ada yang kelupaan? Ada. Apa? Baris keduanya. Baris kedua. Oke. Yes. Oke, masukkan dulu ke dalam tubuh for-nya. Good. Nah. Input. Biba. Habis FIFA sama dengan input. Input apa isiannya inputnya? Itu nama dari game. Masukkan nama dari game. Ya, Bukan betul. kita butuh sesuatu ya? Butuh apa? Itu udah betul. Variabelnya mau disimpan dalam variabel FIFA kan? Nggak apa-apa namanya FIFA. Sudah betul, tinggal memasukkan perintah dari inputnya. Ya, oke. Masukkan nama dari game. Oke, penulisannya dipastikan. Mister, Kenapa? kalau misalnya kita masukin pertama tanda petik 2, nah habis itu kita yang untuk mengakhirinya tanda petik 1, itu pasti bakal error ya? Iya, betul sekali. Kalau mau tanda petik 2, semuanya harus tanda petik 2, nggak boleh dicampur. Kalau dicampur dia akan bad input. Oke, good. Nah, terus tadi jika jawaban benar, program akan mencetak selamat. Berarti kita menggunakan apa? Kalau kita mau menyeleksi jawaban. Oke, good. Dimasukkan dulu ke dalam tubuh for-nya karena kita kan membutuhkan menyeleksi di bagian for-nya. 4 spasi. Coba. Atau 1 kali tab.
Wah, oke. Wih, oke, nice. Hmm. If jika jawaban benar, berarti if apa? If FIFA, Iya, dispasi, FIFA, dispasi. Oke, good. If if FIFA, FIFA sama dengan yes. hmm, Huruf besar mulanya semua gede ya. ya. Ini sepak bola populernya ini judulnya FIFA-nya huruf besar semua. Oke. Maka, ada yang lupa lagi tuh. Oh iya, Apa yo? dua Yang lupa apanya yo? FIFA. Oke, good. Hati-hati tuh, itu bikin nanti error tuh. Jika jawaban benar, program akan mencetak Hmm. selamat. Kamu menebak dengan benar dalam percobaan itu. Aduh, kenapa tuh gak ada yang harus di print? Kalau ini di copy aja, biar boleh juga di Gimana copy, hatinya? biar persis. Itu bagian selamat. Kamu menebak dengan benar dalam percobaan tuh di copy aja kayak kemarin. Coba, Bisa kan? Di gak copy. ada tapi di tulisannya. Di bagian bawah itu program akan mencetak selamat, Mana program harus ya kan? Di selamat? copy Oh aja. ya, Selamat selama kamu kamu menebak dengan menebak. benar dalam percobaan hashtag apa itu? Itu di copy. Di copy dimasukkan ke dalam CTRL-C. Ctrl C, habis itu di print di bagian printnya. Ctrl V. Yes. Nah itu boleh tuh pakai tanda petik semua, boleh tanda petik 2. Jadi kalau mau kayak gitu harus kanan kirinya tanda petik 2, nggak apa-apa. Spasinya dihapus dulu itu Asyam, nggak boleh ada spasi karena di contoh ada. Hah? Sama ngetik spasi di mana? Nah itu setelah hashtag kan ada spasi tuh, nah itu dihapus, dipepetin. Nah, oke. Terus percobaannya itu kita melihat dari nilai itu Nggak tahu, itu dari FIFA. counternya itu ada di bagian for, yaitu variabel yang berisi elemen. Jadi kita memasukkan nilai i-nya saja, koma i. Kayak kita memasukkan variabel di dalam suatu string di luar tanda petiknya, di luar tanda petiknya. Nah, koma i. Tanda petik 2, koma i. Nah, ingat i di sini dimulai dari angka 0. Oke, coba dulu. Nanti biar terbayang yang dimaksud Mister apa. Dan api enter. Oh, oke. Enter api enter FIFA Belum di enter, oke. Nah, tuh kan kedua. Kenapa kok kedua? Bisa dijelaskan? Enggak. Nah, ingat tadi yang konsepnya indeks di dalam Python atau Oh pemrograman. iya, itu lah. Apa? Kenapa? Coba. Aku butuh setiap kali ada. Oke, breaknya itu ada di dalam tubuh FIFA-nya.
ditumbuh if-nya. Oh, Jadi spasinya sekali lagi. Tab-nya sekali lagi. stepnya maksudnya. Yes, betul. Dan soalnya, Kenapa? Nah, itu kenapa kok cuman katanya dalam percobaannya ditulisnya 2? Tadi Mister nanya, kenapa? Harusnya kan 3. Dalam percobaan ketiga. Hah? karena range-nya kurang. Bukan. Konsep indeks, coba. Ingat, konsep indeks itu dimulai dari angka Oh no, dia 0. Berarti kita harus perlu memodifikasi i-nya jadinya bukan range-nya yang kita rubah, tapi i yang ada di baris kelima. Kita perlu menambah angka berapa? Biar sesuai dengan 3. indeks. Kok angka 3? Bukan angka 3 dong. I plus 1. Supaya nanti indeksnya dimulai dari 1. I plus 1. Yang terdeteksi untuk perulangannya, counternya dimulai dari I plus 1. Oke, coba lagi. Coba yang kedua, yang ketiga. Nanti coba yang Viva-nya itu di baris kedua. Pas percobaan kedua diketik Viva. Oh, ini yang ini bisa nggak? Coba. Oke, nice. Ya, jadi gitu ya. Ingat, indeksnya itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau kita mau manipulasi urutan atau percobaan atau counter, kita perlu menambah nilai 1. Nah, itu kan ada tuh kan counternya di situ. Ya, paham ya? Oke, sampai sini Asyam ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyain, di WA aja ya, Mister, kayak kemarin tuh. Nanti ini Mister bantu untuk penyelesaian kendalanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin udah kita cukupkan dulu ya Asyam ya untuk hari ini. Udah setengah 12 ya, kayak setengah 12, setengah 11 nih, nggak berasa. Asyam istirahat dulu. Oke, sebentar, ini kursor Mister kemana? Istirahatnya itu maksudnya nanti balik lagi ke sini atau keluar sampai minggu depan? Istirahat itu maksudnya ketemu minggu depan. Oke? Oke, hari ini kita cukupkan sampai sini dulu pelajarannya. Nanti coba Asyam lanjutkan lagi ya course-course-nya yang sebelumnya juga ya, yang belum selesai. Itu belum Mister lihat itu ada yang belum selesai juga tuh. Nanti coba dilanjutkan. Nanti kalau ada masalah hubungin Mister lagi. Oke, kalau nggak ada lagi, Mister mau cukupkan. Terima kasih ya Asyam atas kehadirannya di online lesson ini. Good job banget Asyam. Terus eksplorasi, terus coba-coba, terus kerjakan di course-course-nya ya buat latihan. Oke, makasih Asyam. Goodbye. Assalamualaikum. Goodbye, Mister. Ya. Assalamualaikum. Oke.